Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Yang cakep pantunnya apa Bapak? Bapak. Sekali lagi, jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Melewati lautan yang luas sekali. Jawab salam kurang semangat, mudah-mudahan jajannya dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MI Negeri 1 Batam, Bapak Rosmardi SPD, gimana kabarnya Pak? Sehat? Kita doakan mudah-mudahan kepala madrasah kita selalu sehat, amin. Panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Negeri 1 Batam, mudah-mudahan selalu semangat dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang Bapak banggakan anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Bapak doakan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses, jadi anak-anak yang kaya. Pas bilang kaya semuanya amin, pas bilang sukses tidak amin. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang berguna bagi agama Nusantara, amin ya rabbal alamin. Bapak berdiri di sini dalam rangka tausiah menyambut tahun baru. Tahun baru berapa banyak bulan di dalam kalender Hijriah? 12 disebutkan di dalam Al-Quran. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan itu di sisi Allah sebanyak 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan Zulhijjah. Ikuti Bapak, siap? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dengarkan dulu baru diikuti. Itu namanya mengikuti. Kalau tadi bareng-bareng namanya. Pakai betul? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir.
bulan Masehi saja dihafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tapi bulan Islam tidak hafal. Kita ulangi sekali lagi. Siap? Tapi suara Bapak ada selang-selang apa ya? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Yang mau hafal cek Bapak. Anak-anak Bapak yang berbahagia, setelah meninggalkan tahun 1443 Hijriah, masuk ke dalam 1444 Hijriah, banyak cerita yang kita rasa, banyak cerita yang kita tinggalkan. Cerita mulai dari cerita yang sedih sampai cerita yang bahagia. Cerita sedihnya di mana, Pak? Ada teman-teman kita, meskipun bukan teman kelas kita, di tahun lalu meninggal orang tua. Mudah-mudahan diampuni dosanya, amin. Kemarin juga waktu Bapak Ibu guru rapat di Golden Crown, ada kepala UIN datang ke Batam, meninggal dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada bulan yang lalu, bukan satu bulan yang lalu, minggu lalu, meninggal tokoh besar Islam, namanya Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, gurunya Habib Umar. Kenapa Bapak kasih tahu seperti ini? Supaya jangan artis yang meninggal saja kita ketahui, ulama besar yang meninggal tidak tahu. Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, seorang mufakir Islam dari Hadramaut, meninggal pada minggu. Bapak pernah pergi ke rumahnya dulu berziarah di kota Aden, tapi pada saat itu Bapak tidak ketemu karena beliau sedang umrah ketika umrah di Saudi. Ketika umrah di Mekah, Bapak datang ke rumahnya di Ribat dan Aden, tapi qadarullah Bapak tidak ketemu. Qaddasallahu ruhahu wa ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Cerita bahagianya adalah min satu Batam sudah menerima murid-murid baru. Banyak kawan-kawan kita yang baru sekarang yang berasal dari kelas 1. Pesan Bapak untuk kakak-kakak kelas, tidak ada lagi laporan kakak kelas memalak adik kelasnya. Tidak ada lagi laporan kakak kelasnya memukul meja adik kelasnya, sehingga adik kelasnya masuk bersama bapaknya karena takut kepada kakak kelasnya. Tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada lagi kakak-kakak kelas yang memberikan contoh kata umpatan-umpatan kepada adik-adik kelas, karena itu adalah contoh yang tidak baik. Anak-anak Bapak yang berbahagia, di dalam bulan Hijriah, bulan yang pertama kali namanya bulan Muharram. Kenapa dikatakan tahun Hijriah? Karena kalender Islam dimulai ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah kepada kota Madinah. Siapa yang menetapkan tahun Hijriah? Yang menetapkannya adalah Umar bin Khattab. Kenapa bulan Muharram? Karena pada bulan Muharram jatuh setelah bulan ibadah terbesar umat Islam, yaitu bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah masuk kita kepada bulan Muharram. Bulan Zulhijjah dikenal oleh orang Islam sebagai bulan haji, dan setelahnya itu disebut dengan bulan Muharram. Makanya awal kali bulan dalam Islam, dalam kalender Islam adalah
bulan Muharram. Apa bedanya bulan Muharram dengan bulan yang lain? Banyak bedanya. Pertama, bulan Muharram adalah Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 12 bulan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Ibadah yang paling mulia di bulan Muharram, ibadah yang sangat afdal pada bulan Muharram ada 12. Tapi Bapak sebut 2 saja. Kalau 12 nanti sampai jam 12. Yang pertama puasa. Puasa pada bulan Muharram sama seperti puasa 1 tahun. Kapan itu Pak Guru? Tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa tanggal berapa? 10 Tanggal 10 Muharram. Puasa. Yang kedua sholli, perbanyak sholat sunnah. Berapa banyak sholat anak-anak Bapak? Secara umum berapa banyak sholat? Sholat secara umum ada 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib ada 3. Banyak kali Pak. Ya, 3. Pertama sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib. Itu sholat wajib yang pertama. Sholat wajib yang kedua, sholat jenazah. Tapi namanya fardu kifayah. Sholat wajib yang ketiga adalah sholat nazar. Anak-anak kelas, ya Allah, mudah-mudahan kalau aku lulus, aku akan sholat 4 rakaat. Wajib dia sholat. Ya Allah, kalau aku lulus, aku akan sholat 2 rakaat. Wajib hukumnya dia sholat. Namanya sholat nazar. Sholat sunnah ada 3. Pertama, sholatun lahu muaqqatun, sholat yang punya waktu. Artinya tidak boleh dikerjakan di luar waktunya. Mana contohnya? Sholat duha. Kapan dikerjakan sholat duha? Ketika waktu duha. Sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Makanya tidak ada orang sholat duha setelah asar. Ada orang sholat duha setelah asar? Tidak ada. Karena itu adalah sholatun lahu muaqqatun, sholat yang punya waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang kedua, sholat yang laha sababun, sholat yang punya sebab. Ini kapanpun dikerjakan boleh. Kapanpun kita kerjakan sholat ini boleh, karena dia punya sebab. Mana contohnya? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, kita sunnah sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk kelas, sunnah nggak tahiyatul masjid? Tidak, karena bukan masjid. Apalagi sholat sunnah wudu, kita selesai wudu baru kita sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah hajat, karena kita punya hajat baru kita sholat. Ya Allah, mudah-mudahan aku lulus kelas 6, mudah-mudahan nilaiku bagus, mudah-mudahan aku juara 1. Kita minta kepada Allah dengan cara sholat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat itu namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah istikharah, karena memilih, ya Allah, aku masuk MTS atau SMP, masuk MTS atau SMP, milih ekstrakurikuler bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sholat istikharah, memilih, ada sebabnya. Apalagi contoh sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah istisqa. Sebabnya apa? Karena minta hujan. Tapi di sini tidak pernah sholat sunnah istisqa. Apa kebanyakan air. Itu yang kedua, sholat sunnah yang punya sebab. Kapan dilaksanakan? Kapan pun boleh. Yang ketiga namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak,
Sholat sunnah yang tidak punya nama. Usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini tidak boleh dikerjakan di 5 tempat. Setelah subuh, ketika matahari naik, tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ketika matahari di atas kepala, tidak boleh. Setelah asar juga tidak boleh. Ketika mau azan maghrib, di 5 tempat tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang punya sebab, boleh kita laksanakan kapanpun. Bapak ulangi, berapa banyak sholat sunnah? Ada 3. Pertama, sholat sunnah yang punya waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang punya sebab. Ini yang Bapak hilangkan yang tengah. Kalau yang ini Bapak hilangkan, kacau nanti. Sholat sunnah yang punya sebab. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang mutlak, yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Itu amalan yang kedua pada bulan Muharram. Amalan yang ketiga pada bulan Muharram, kata para ulama, sambung hubungan silaturahmi. Orang menyambung karena putus atau tidak, anak-anak Bapak? Karena ada yang putus. Kata Imam Al-Ghazali, ada 3 akhlak yang paling berat dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3, anak-anak Bapak. Ini sulit, tapi bisa kita lakukan dan pahalanya sangat besar. Mana yang 3 itu? Antuk tiya amman haramak, memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepadamu. Dia pelit sama kita, tapi kita baik sama dia. Ini agak susah. Kalau kita baik sama anak yang baik, wajar. Si Rizal ngasih si Rizki jajan, karena si Rizki kemarin mengasih dia jajan. Senang kita melaksanakan. Tapi yang susah adalah kita memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepada kita. Tapi pahalanya sangat besar. Yang kedua, anta'fuwa amman dzalamak, memaafkan orang yang menzalimi kita. Apa arti zalim? Zalim artinya wada'u syai' fi ghairi mahal. Jadilah anak-anak pemaaf. Meskipun dipukul sama kawannya, maafkan. Karena besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pertama, antu'tiya amman haramak, anta'fuwa amman zalamak, dan yang ketiga adalah antasila man qata'ak, menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang sudah memutuskan hubungan silaturahim kepada kita. Aku berjanji tidak akan berkawan denganmu lagi, tapi kita terus datang ke rumahnya, datang ke tempat dia. Kita minta maaf sama dia meskipun bukan kita yang bersalah. Kita berusaha menyambung hubungan silaturahmi. Itu adalah amalan yang paling luar biasa ketika kita mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini bisa menerapkan silaturahim, bisa memaafkan orang lain, bisa memberi meskipun orang pelit, bisa memaafkan meskipun orang menzalimi kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak MI Negeri 1 Batang, para dewan guru, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini menjadi orang-orang yang selalu lebih baik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dari kemarin. Mudah-mudahan anak Bapak hari ini lebih rajin daripada tahun sebelumnya. Terakhir Bapak tutup dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang tahun ini lebih rajin daripada tahun sebelumnya, dia adalah orang beruntung. Barang siapa yang tahun ini dia lebih berakhlak daripada tahun sebelumnya, dia adalah anak yang hebat. Barang siapa yang tahun ini
dia lebih bertanggung jawab daripada tahun sebelumnya. Dia adalah anak-anak yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, dia kelas 2 sama seperti dia kelas 1, malasnya, bolosnya, tak pernah mengerjakan PR sama, bahwa maghbunun, dia orang yang tertipu. Anak-anak Bapak, kalau rajinnya sama dengan yang tahun lalu, kita masih tertipu. Kalau malasnya sama dengan tahun lalu, kita masih tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang hari ini malah lebih buruk daripada kemarin, tahun ini malah lebih buruk daripada tahun lalu, bahwa mal'unun, dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Dulu kelas 2 rajin, kelas 3 kurang rajin, terlaknat. Ikuti Bapak, dulu kelas 1 rajin, kelas 2 tidak rajin, dulu kelas 3 suka mengerjakan PR, kelas 4 tidak suka mengerjakan PR, kelas 5 menghormati guru, kelas 6 kurang menghormati guru, terlaknat. Dulu kelas 3 hormatnya kepada guru, setiap bertemu salam cium tangan kepada gurunya. Begitu kelas 4 cuek dia kepada gurunya, terlaknat. Dulu waktu kelas 2 begitu masuk sekolah langsung pergi sholat duha. Setelah kelas 3 duduk dulu dia di kelas, terlaknat. Mau anak-anak Bapak terlaknat? Dulu waktu kelas 2 malas, kelas 3 rajin, beruntung. Jangan terlaknat terus anak-anak Bapak, beruntung sekarang. Kelas 3 malas, kelas 4 rajin, beruntung. Jangan beranak ya, beranak pinak. Kelas 5 tidak suka menziarahi guru, tidak suka salam sama guru. Kelas 6 setiap ketemu guru cium tangan, assalamualaikum, beruntung. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, berada di tempat ini, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya aplaus. Takbir, takbir, takbir. Tolong yang menarik-narik karpet itu dipegang, jangan dibuang sembarangan, dan siapa yang menarik lagi maka kepalanya akan ditarik ke bawah. Ini karpet kok ditarik-tarik itu? Ambil, simpan di saku. Tolong jujur, yang nariknya itu yang bertaburan di sana ambil, pungut. Kalau nggak dipungut pakai tangan, habis suruh jilat. Disampaikan, semoga kita memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Bahri Yasir. Selanjutnya pembacaan puisi dari Indah Husni Amelia. Kepada yang bertugas kami persilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi Muhammad.
cahaya terang, menandakan tahun sedang ulang tahun. Ucapan dan kata-kata dalam doa terus ulang tiap tahun, agar diri ini terus termotivasi menjadi insan yang terbaik. Walau ada perasaan terus mengusik, semua itu menjadi berisik. Oh Hijriah tahun Islamku, kini hari-hari yang terus berjalan tanpa nama. Kupanjatkan sebuah kata-kata untuk terbenah menuju Muhammadku. Maafkan atas mengabaikan kesempatan yang lalu. Tancapkan niat menatap tahun baru, melawan segala gelisahku. Karena ada mimpi yang harus diraih untuk mempersiapkan diri saat ajalku. Ketika matahari terbenam di ujung tahun dan malam mulai gelap, adakah kau dengar gunung sujud bergelombang? Seperti ombak laut yang tak pernah berhenti. Dengarlah di dalam hati, ayat-ayat itu terus saja berirama, menyeberangi samudra dan benua, membangunkan jiwa-jiwa lelah untuk segera berdiri, merapatkan barisan menyambut Muharram yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah pengunjung acara, yakni doa dan penutup. Pembacaan doa pada kegiatan hari ini akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Abi ya, kok sama? Oke, kita khusyuk. Semoga fokus ya. Kita mohon kepada Allah, semoga acara kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi anak-anak yang cerdas, saleh, dan Allah mudahkan rezeki kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya angkat tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati 1 Muharram ya Allah. Maka oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Tiada yang dapat kami minta kecuali ampunan darimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau berikan keampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami. Begitu banyak teman-teman kami yang sakit ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau sembuhkan ya Allah. Kuatkan iman kami, kuatkan hajat kami, dan kuatkanlah kami ingin belajar ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang cerdas dan pintar, menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kami menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Oke, sekali lagi kita apa lagu tadi? Muharram Safar.